hati-hati. Siap. Jangan diajak di statement yang Baik. jaga hubungan kita dengan Tiongkok. Masalah Taiwan tadi kita kan udah jelas itu provinsinya Siap. Tiongkok. Siap. Bukan Taiwan. Apa yang mau dibuat oleh RRT kepada Taiwan ya itu urusan dalam negeri dia. Siap. Sama kalau nanti ada apa-apa sama Papua itu urusan provinsi kita. Siap. 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 Jangan ada negara asing. Siap. Semua orang di dunia mengakui China policy. Siap. Jadi kita sopan, tapi kita jaga netralitas kita. Tapi masalahnya adalah tetap kita akui China policy. Siap. Kita tidak bergeser dari sikap kita. Siap. Bahwa kita tidak mau mengurusi urusan dalam negeri dengan sahabat. Siap. Belajar politik jadi kita yang halus, tapi kita tegas posisi kita. Saya perhatikan Presiden. Video ini seharusnya rahasia karena sangat sensitif membuat Amerika sangat marah. Tanggalnya pertengahan November 2025. Di ujung telepon adalah Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan di ujung lainnya Menteri Pertahanan Safri Samsudin yang sedang berkemas koper menuju misi diplomatik di Tokyo. Safri menuju Tokyo pada 18 November 2025. Namun tiba-tiba saja video ini bocor dan meledak di jutaan layar ponsel. Suara Prabowo terdengar jernih, lugas, tegas tanpa basa-basi diplomatik. Isinya bukan sekadar arahan kerja, melainkan sebuah garis api yang ditarik tegas di tengah memanasnya Laut Cina Selatan. Jangan diajak buat statement seperti itu, begitu kata Prabowo. Perintah meluncur dingin. Seketika pun jagat maya menjadi gempar, intelijen asing terperanjat. Apa sebenarnya yang terjadi? Bayangkan Anda diundang makan malam oleh tetangga yang sedang bertengkar hebat dengan tetangga lainnya. Tetangga tuan rumah ini adalah Jepang, ingin Anda ikut memaki tetangga sebelahnya yakni China. Jika Anda ikut memaki, besok rumah Anda mungkin dilempari batu oleh si tetangga sebelah itu yakni China. Inilah posisi sulit yang dialami Safri Samsudin dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Mereka terbang ke Tokyo untuk menghadiri forum 2+2 pada 18 November 2025 lalu. Dan teman-teman, seperti yang kita ketahui, tuan rumah Jepang bukanlah pemimpin biasa. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takichi, dikenal sebagai wanita besi yang baru. Sejak menjabat mulai Oktober lalu, Takichi tidak main-main teman-teman. Ia secara terbuka bilang bahwa Jepang siap angkat senjata demi Taiwan. Bagi Takichi, Taiwan adalah benteng terakhir. Jika Taiwan jatuh ke tangan China, Jepang merasa lehernya makin tercekik. Takichi pasti butuh teman, dan dalam hal ini ia butuh Indonesia, raksasa Asia Tenggara, untuk berdiri di sampingnya dan berkata, "Ya, kami dukung Taiwan." Prabowo mencium aroma tak sedap ini sejak awal. Dalam skenarionya, bisa jadi Jepang akan menjebak Safri dalam pernyataan bersama atau semacam konferensi pers bersama. Jika Indonesia mengiyakan atau sekedar terpleset lidahnya dalam sebuah pernyataan bersama atau joint statement, maka tamatlah riwayat Indonesia. China akan murka dan ekonomi kita bisa jadi sasaran tembak dalam satu malam, sama seperti yang China lakukan saat ini ke Jepang. Insting Prabowo sangat tajam. Dalam rekaman itu, insting militernya menyala. Ia mencium bau jebakan diplomatik. "Hati-hati," ujar Pak Prabowo. Nadanya seperti seorang kakak memperingatkan adiknya yang hendak masuk ke kandang singa. Masalah Taiwan itu provinsi Tiongkok, urusan internal mereka, sama seperti Papua bagi kita. Begitulah penegasan dari Pak Prabowo kepada Safri Samsudin. Kalimat ini memang sederhana, tapi sebenarnya sangat mematikan. Prabowo menggunakan logika cermin. Jika Indonesia mengakui Taiwan boleh merdeka karena dukungan asing, maka Indonesia juga harus rela suatu saat nantinya asing mendukung Papua merdeka. Itulah garis merah yang haram untuk dilanggar. Teman-teman, dalam dunia intelijen mengenal sebuah adagium klasik. Tidak ada kebetulan dalam politik tingkat tinggi. Bocornya rekaman sensitif
Presiden beberapa jam sebelum pertemuan krusial memunculkan dua skenario besar. Yang pertama, mata-mata dalam selimut. Skenario ini mengerikan. Ada kemungkinan penyadap, entah itu malware canggih buatan dinas intelijen asing seperti CIA atau M16 yang pro-Taiwan, atau orang dalam di lingkaran istana atau lingkaran terdekat Menhan Syafri Samsudin yang menjadi mata-mata ganda. Tujuannya adalah mempermalukan Prabowo. Mereka ingin menunjukkan kepada Jepang dan Barat, lihat di belakang kalian Indonesia sebenarnya pro-China. Ini dimaksudkan untuk merusak kepercayaan Jepang kepada Indonesia tepat sebelum pertemuan dimulai. Namun mari kita coba fokus pada kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang saya pilih dan yang paling masuk akal secara strategis bagi Indonesia yang baru saja bergabung dalam blok ekonomi BRICS. Bagaimana jika kebocoran ini adalah instruksi dari Pak Prabowo sendiri? Dalam diplomasi ada hal yang tak diucapkan secara resmi di depan mimbar karena kemungkinan terlalu kasar namun harus didengar oleh pihak lawan. Jika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merilis pernyataan resmi menolak ajakan Jepang sebelum pertemuan dimulai, itu adalah penghinaan secara diplomatik. Jepang pasti akan malu dan hubungan bilateral dengan Indonesia pasti akan rusak. Tapi jika rekaman itu bocor, Indonesia bisa bermain sikap. Yang pertama, secara resmi Indonesia tetap sopan, datang ke Tokyo, tersenyum dan bersalaman. Dan secara substansi, pesannya itu sudah sampai ke tangan PM Takichi dan Presiden Amerika Serikat sebelum Syafri mendarat di Tokyo. Pesannya adalah jangan coba-coba tekan kami soal Taiwan. Bos kami, Pak Prabowo, sudah melarangnya. Ini adalah taktik komunikasi tingkat tinggi teman-teman. Istana bisa diam 1000 bahasa tapi efek getarnya sudah meruntuhkan rencana Jepang untuk menyeret atau menjebak Indonesia masuk ke dalam aliansi mereka. Keputusan untuk membocorkan rekaman ini adalah bukti kepercayaan diri Indonesia yang melambung tinggi pasca bergabung ke dalam BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Amerika Selatan, dan berbagai negara lain yang baru saja bergabung. Apalagi sebelumnya sudah ada bocoran seorang menteri senior dipanggil pimpinan CIA Amerika untuk mengucapkan terima kasih karena Indonesia batal gabung ke BRICS di era Presiden Jokowi berkuasa. Saya mendengar langsung gitu bahwa Deputi CIA datang kepada dia, mengajak dia untuk makan siang, mengatakan bahwa terima kasih Anda telah mengurungkan niat Presiden Jokowi saat itu beliau udah menjabat juga sebagai seorang lah gitu untuk bergabung dengan BRICS gitu. Maria berterima kasih. Ini Deputi CIA yang nemuin. Deputi CIA. Yang jelas dulu Indonesia sangat takut ya teman-teman menyinggung Amerika Serikat. Amerika adalah polisi dunia, pelindung Taiwan dan pengendali ekonomi global. Tapi sayangnya zaman itu sudah berubah. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, Jakarta semakin mendekat ke poros Beijing-Moskow secara ekonomi. Ini memperkuat posisi tawar Indonesia untuk investasi dan perdagangan dengan Cina tanpa harus menjadi bawahan atau menjadi boneka mereka. Di sisi lain, Amerika Serikat melalui sekutunya Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Australia sedang membangun tembok untuk mengepung Cina. Mereka butuh Indonesia sebagai batu kunci. Dengan bocornya rekaman ini, tembok itu pada akhirnya retak. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia menolak menjadi proksi atau boneka dari Amerika. Bagi Amerika ini mimpi buruk teman-teman. Tanpa Indonesia, selat-selat strategis seperti Malaka, Sunda, Lombok tidak bisa dikontrol penuh untuk memblokade Cina jika perang nantinya akan pecah. Rekaman ini adalah penegasan bahwa militer Indonesia tidak akan membiarkan wilayahnya dipakai oleh Amerika dan sekutunya untuk menyerang Cina. Dan bagi Jepang, PM Takichi pasti kehilangan muka. Ia berniat menjadikan forum 2+2 itu sebagai panggung persatuan melawan China, tapi bocoran ini mematikan momentumnya bahkan sebelum acara itu dimulai. Syafri datang ke Tokyo bukan untuk bernegosiasi soal Taiwan, tapi hanya untuk mendengarkan karena keputusan finalnya sudah ditentukan oleh Presiden Prabowo melalui rekaman yang bocor itu.
Terakhir, analisis yang paling cerdas dari Prabowo dalam rekaman itu adalah mengaitkan Taiwan dengan Papua. Isu sensitif di negara kita saat ini. Ini mematikan argumen yang sering dipakai Barat. Jika Amerika berkata, dukung Taiwan demi demokrasi, maka Indonesia bisa menjawab lewat rekaman yang bocor ini. Jika kami dukung Taiwan lepas dari China, maka kalian akan dukung Papua lepas dari Indonesia atas nama demokrasi yang sama. Barat dan Amerika tentunya tidak bisa menjawab ini tanpa standar ganda. Prabowo menggunakan kartu truf kedaulatan internal untuk membungkam tekanan dari eksternal. Yang jelas, Indonesia di bawah payung BRICS kini berani berkata tidak pada hegemoni Barat, dan rekaman rahasia ini adalah proklamasi kemandirian itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada titik ini, dan jika teman-teman punya pendapat lain silakan berbagi ide dan gagasan Anda di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.